Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi meskipun jarak jauh kita bertemu kangen melalui Google Meet ini ya dalam pembelajaran IPA tanggal 16 Juni 2021. Untuk kegiatan kita yang pertama sudah dilakukan di WA Group ya, jadi kalian sudah mulai absen online. Untuk memulai pelajaran hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Ya, silahkan siapa yang akan memimpin doa? Alia ya, minta tolong pimpin doa pembuka majelis ya Alia. Yes. Teman-teman, kita mulai belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kita kali ini yang pertama saya minta kalian melihat di situ. Nah, ini dia. Ada gambar kereta ya. Yang pasti di situ bukan kereta KRL. Tapi kereta apa ya? Kereta cepat. Iya, kereta cepat, kereta maglev, betul sekali Rahman. Nah, kereta maglev ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini dia, saya kasih waktu selama 3 menit saja ya untuk membaca apa sih itu kereta maglev. Nah, nanti kalian baca informasi mengenai kereta maglev. Saya kasih waktu 3 menit untuk membaca ya. Silahkan dibaca. Nah, ini dia. Kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi intinya bisa kamu baca ya karena cukup banyak. Kemudian kompetensi dasarnya di situ ada 3.6 mengenai menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet, termasuk dalam pergerakan navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Kemudian 4.6-nya nanti membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnetik. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis sifat-sifat kemagnetan bahan. Kemudian yang akan kita capai di hari ini sudah saya tuangkan di tujuan pembelajaran. Ada 3 ya. Yang pertama itu kita akan menganalisis sifat-sifat kemagnetan. Kemudian yang keduanya menjelaskan cara membuat magnet. Kemudian yang terakhir cara menghilangkan sifat. Ya, oke. Nah ini dia. Saya punya gambar, sekarang perhatikan ke depan. Oke. Kalau gambar yang atas, kalian sudah tidak asing ya. Gambar apa sih yang ada di atas? Paperclip. Iya, paperclip yang menempel di Magnet. Kemudian yang keduanya, nah itu lihat. Ada apa ya di gambar keduanya? Mainan magnet. Iya. Nah, ini juga. Nah, ini dia. Sebelum masuk ke LKPD ada yang ketinggalan nih. Nah, jadi yang namanya mainan di kulkas itu merupakan salah satu teknologi kemagnetan ya, tapi dia masih sederhana. Nah, yang namanya magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain yang ada di dekatnya, tapi tidak semua benda ternyata bisa ditarik oleh magnet. Nah, untuk mengetahuinya kita lakukan aktivitas berikut ya, yang ini ya. Nah, siapa saja yang dapat menempel LKPD-nya? Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari kelas 9. Saya ingin mempraktikkan hasil percobaan yang dilakukan oleh saya dan teman saya. Yang pertama, paperclip. Paperclip ditarik dan lemah. Yang kedua, uang logam Rp500. Tidak, kekuatannya lemah. Paku besi ditarik kuat. Penghapus karet tidak.
Saat magnet didekatkan pada paperclip dan paku besi, maka kedua benda tersebut akan tertarik magnet. Yang kedua, saat magnet didekatkan pada uang logam 500 dan penghapus karet, maka benda tidak akan tertarik magnet. Yang ketiga, saat magnet yang menempel pada benda dijauhkan perlahan, benda manakah yang menempel kuat pada magnet dan benda manakah yang segera terlepas. Yang menempel kuat paku besi dan yang menempel lemah paperclip dan uang logam 500. Kesimpulannya, benda yang ditarik magnet, paperclip dan paku besi, benda yang tidak ditarik oleh magnet, uang logam 500 dan penghapus karet. Benda yang ditarik kuat, paku besi, benda yang ditarik lemah adalah paperclip dan uang logam. Ditarik kuat berbentuk besi dan nikel. Ditarik lemah berbahan campuran dan ditutupi plastik. Oke. Ya. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru amat mau kemana nih Naswa? Ya, untuk kelompok 1 ada pertanyaankah untuk kelompok 1? Nah, perhatikan, sekarang kita masuk ke aktivitas ini ya, aktivitas 1 dari aktivitas 1 yang sudah kalian lakukan. Jadi, tadi ada sedikit perbedaan yang dilakukan oleh kelompok 1 maupun kelompok 3 ya. Jadi yang pertama itu di kelompok 1, kelompoknya siapa? Alia itu menggunakan uang 500-an yang di situ aluminium gitu ya. Aluminium. Kemudian di kelompok 2 menggunakan nikel. Nah, ternyata berdasarkan interaksi bahan terhadap magnet, kita itu bisa mengelompokkan 3 kelompok benda. Yang pertama itu ferromagnetik, kemudian diamagnetik, dan yang ketiganya itu paramagnetik. Nah, yang pertama yaitu ferromagnetik. Ya, ferromagnetik itu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Dari percobaan yang kita lakukan tadi,
kalian menggunakan paku besi ya. Paku besi, baja, kemudian uang logam yang menempel oleh kelompoknya Rahman itu berbahan nikel. Dia termasuk kelompok ferromagnetik. Kemudian yang berikutnya ada benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet. Ya, benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet itu namanya paramagnetik. Paramagnetik itu contohnya tadi uang logam yang dipakai oleh kelompok Alia gitu ya. Jadi oleh uang logam yang dipakai Alia itu dia ditarik tapi lemah, dia berbahan aluminium. Ada lagi selain aluminium itu ada magnesium dan litium. Kemudian yang ketiganya ada benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet. Jadi sama materi pengayaan nanti kalian boleh baca setelah ini. Ini mengenai penggunaan kompas ya untuk penentuan arah kiblat. Nanti kamu boleh baca di jurnal ini untuk materi pengayaan setelah pembelajaran ini selesai. Nah, ini dia. Ya. Sekarang waktunya kuis. Saya bacakan aja ya tadi yang kamu sudah kerjakan. Yang pertama baja. Baja itu termasuk bahan apa tadi ya? Paramagnetik, ferromagnetik, magnet atau dia magnet? Ferromagnetik. Ferromagnetik, sip. Kemudian yang keduanya, jika suatu bahan menempel pada magnet tetapi mudah terlepas, maka bahan tersebut termasuk kelompok paradiamagnetik, ferromagnetik atau paramagnetik. Apa saja yang sudah kita pelajari sebetulnya di hari ini? Itu ada ini nih. Aduh, sebentar dulu. Ya, ini dia. Ya betul ya, yang tadi kamu sudah sebutkan. Jadi yang pertama ada sifat bahan. Jadi sifat bahan itu ada ferromagnet atau ferromagnetik. Yang dia ditarik kuat oleh besi. Contohnya apa? Paku besi, ya. Kemudian paramagnet. Tadi paramagnet kata Alia itu benda yang ditarik tapi lemah oleh magnet. Contohnya? Paperclip. Paperclip ya, karena katanya paperclipnya tadi dilapisi oleh mika gitu ya. Kemudian yang diamagnet, katanya tadi benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa tadi ya? Penghapus karet. Nah, yang keduanya tadi sudah disebutkan oleh Rahman. Ada cara membuat magnet itu dengan cara digosok, induksi, dan dialiri arus DC. Sedangkan yang menghilangkannya ternyata selain kita bisa membuat magnet, kita juga bisa menghilangkan sifat magnet dengan cara dipukul, dipanaskan, dan dialiri arus AC. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sampai di penutup pembelajaran. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melakukan percobaan membuat, sebetulnya ini tugas proyek ya, membuat benda atau contoh benda sederhana yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Nanti kalian boleh mencari, boleh searching untuk materi kita selanjutnya. Kita akan membuat karya mengenai induksi elektromagnetik, tapi yang sederhana. Itu ya, nanti mulai disiapkan, nanti semua tugasnya akan saya share melalui grup. Nanti akan pertemuan berikutnya tinggal kita bahas lagi mengenai induksi elektromagnetik, teori kemagnetan bahan, dan teknologi kemagnetan gitu ya. Oke, nanti sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Silahkan ditutup pembelajaran hari ini. Saya minta Fatimah yang nggak on kamera, silahkan ditutup. Langsung dia on kamera. Oke, silahkan Fatimah. Oke. Sebelum kita
keluar dari Google Meet, angka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Fatima. Sampai ketemu lagi. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita sudah bisa tatap muka. Tolong jaga kesehatan, tetap terapkan 5M. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam untuk orang tua kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan bagi yang mau live, silahkan.